Sehingga pasti kalau bahan bakar fosil baik ini gas alam maupun proyek batu bara itu kandungan sulfurnya biasanya besar. Jadi kalau sulfur yang ada di komposisi ini berasal dari makhluk hidup kembali ke atmosfer itu tidak akan secara signifikan memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Nanti sudah ada siklus tertutup yang baik. Tapi begitu manusia itu menambahkan dengan sulfur yang berasal dari pembakaran batu bara dan teman-temannya di barulah, nanti kita perlu menambahkan lagi di sini sebenarnya sulfur yang berasal dari bahan bakar fosil ini. Nah, kalau itu mulai problem ini, karena siklus ini kan sebenarnya sudah stabil gitu. Jumlah sulfur yang bisa di metabolisme itu ya segitu. Atau ada tambahan besar dari pembakaran bahan bakar fosil. Jadi sebenarnya kalau dijadikan kasus modern nanti juga ini. Kita punya siklus sebelum revolusi industri dan seperti ini. Dan itu sudah terbukti jutaan tahun yang tidak ada problem. Tapi begitu tahu-tahu muncul sulfur yang berasal dari pembakaran batu bara, ada flow baru. Kalau flow-nya itu yang lama ini ada problem, ini siklus alami. Flow baru dari pembakaran batu bara barulah ini nanti akan bisa dimodelkan ya. Nanti mesti terutama yang di atmosfer ini yang kandungannya akan naik dengan cepat. SO2-nya ini. Ya, kira-kira SO2-nya itu semakin banyak, berarti nanti presipitasnya deposisinya juga semakin banyak, efeknya nanti akan kemana-mana itu. Bisa dimodelkan. Makanya modernisasi dinamis itu nanti kita lihat bagaimana satu kasus kemudian kalau ada perubahan apa yang terjadi supaya secara meskipun tidak detail banget tetapi secara global kita bisa memodelkan. Nanti akan mempengaruhi terutama di sini sulfur di tanah akan naik, sulfur di presipitasinya ini akan semakin besar karena di udara semakin besar sehingga nanti yang terpengaruh itu di sini gitu. Ya tidak akan mampu kesehatannya itu terganggu, kesehatan tanaman maupun hewan karena SO2 ini ada sampai efek stoknya itu bisa pergi dan tanaman hewan yang itu ya gitu. Kita bisa membayangkan stoknya itu stok dan flow-nya itu seperti apa. Dan ini bukan satu-satunya jawaban. Jadi nanti orang punya model yang berbeda, dibikin lebih detail atau ditambahkan stoknya, ditambahkan flow-nya. Itu sulfur cycle. Kemudian kalau siklus air ini juga relatif besar dan itu kelihatan paling kan lebih mudah kita bayangkan ya. Air yang ada di atmosfer, kelembapan di udara itu dia presipitasi dari hujan, ada evaporasi, kemudian ada yang dari air permukaan. Jadi kalau kita lihat stoknya di situ, air permukaan itu yang sungai dan laut itu secara terbagian. Sebenarnya groundwater itu yang ada di bawah tanah, yang ada di pori-pori tanah itu maksudnya. Nah itu akan dipakai oleh makhluk hidup, baik yang groundwater, ini orang bikin sumur itu, atau yang dari air permukaan, dari sungai atau dari danau, pakai sumber air bersih. Ini ada kalau evaporation itu penguapan, transpiration berarti yang dari pernapasan. Ya. Terus jadi kalau kita bisa memodelkan ini, pasti nanti bisa kita pelajari bagaimana pengaruhnya
terhadap pengambilan groundwater itu kan air tanah kalau berlebihan nanti pengaruhnya terutama ketersediaan air tanahnya sendiri. Ya, nah itu beberapa contoh siklus yang ada di alam. Jadi kita bisa melihat dari strukturnya protein ini, karbon, kemudian ada nitrogen, sulfur, fosfor, oksigen sebenarnya harusnya masuk juga di situ. Atau yang hidrogennya itu dibagi dengan air. Ya, CHONSP itu kira-kira yang perlu kita kita jadikan kasus itu kalau kita ingin modelkan karbonnya sendiri, hidrogennya sendiri, dan untuk air dan yang lain-lain. Nah sekarang bagaimana kita, karena betul juga kita ingin modelkan, artinya kita perlu mengungkapkan cerita tadi itu, narasi tadi dalam bentuk persamaan matematika supaya bisa dihitung. Nah ini ada beberapa pendekatan yang harus dipakai. Kali ini kita beri istilah pendekatan karena bukan sesuatu yang benar mutlak, ya. Penyederhanaan. Jadi kita melakukan pendekatan penyederhanaan supaya kita bisa memodelkan sistem yang sangat kompleks tadi itu menjadi relatif lebih memungkinkan untuk dimodelkan. Biasanya siklus yang kita ini ciri model sistem lingkungan itu kita nggak detail ya. Saya lihat sendiri ini kan nggak detail amat ya. Fosfor in living organism. Itu dari gajah sampai semut masuk di situ kan, sampai tanaman itu dari pohon yang paling tinggi sampai rumput itu masuk di sini kan, itu simplifikasi luar biasa besarnya. Sekarang kalau matematik lebih sederhanakan juga baik. Oh ya, yang belum muncul di situ itu skalanya ya, artinya kalau kita memodelkan, saya nanti di kasusnya itu danau, ya, danaunya tentu kan tidak semua danau atau sampah, misalnya sampah padat tadi yang terakhir tadi. Anda nggak perlu modelkan sedunia, kan? Repot banget itu. Jadi mungkin seperti LCA itu kan ada basis unitnya ya. Misalnya saya modelkan untuk 1000 ton sampah yang dihasilkan di suatu kota karena nasibnya. Atau kalau danau ya danaunya misalnya punya 1 juta meter kubik gitu ya, bukan danau yang besar lagi. Itu perlu kita buat batasannya ya, kita modelkan itu seberapa besar. Atau kalau mau sekalian modelkan sistem seluruh dunia ya boleh juga ya. Misalnya di sini, ini seluruh dunia, wah itu tidak mudah juga untuk mendapatkan datanya. Ya, kita lihat dulu bagaimana kita merepresentasikan narasi tadi itu menjadi bentuk misalnya matematika. Nah, seperti di sini ini ada 3 stok di situ dan 3 flow, dan itu dalam bentuk siklus, ada aliran kayak fosfor tadi kan 3, 1 di tanah, 1 di makhluk hidup, satunya makhluk yang mati. Ini adalah proses pengambilannya, kemudian di sini yang mati berapa, kemudian di sini yang terdekomposisi. Tidak harus 3, bisa lebih ya, itu tergantung. Nah, kemudian kan. Maaf Pak Joko, suaranya hilang. Suaranya hilang. Sebentar. Tes. Dengar nggak Pak ya? Nah, tes. Oh, nggak ada ya? Kok mah yes? Sebentar. Ini kena ganti ya? Tes. Iya Pak, masuk Pak. Oh iya. Masuk Pak. Oh iya. Tuh, kok masih di sini tadi? Tes? Enggak. Oh enggak ya.
Oh tadi karena tes. Ya baik. Sebentar tadi sampai apa lupa ya. Oh ya ini tentang bagaimana merepresentasikan dalam bersama matematika. Ada beberapa pendekatan yang bisa dipakai. Dan itu kita buat memang sesimpel mungkin. Jadi bisa dikatakan memang sekali lagi kalau kita memodelkan sistem dinamik ini jangan dibayangkan kita memodelkan untuk mendesain sesuatu. Kita ingin mempelajari sesuatu yang besar sehingga banyak penyederhanaan yang dipakai. Misalnya tadi itu ada siklus, terus bagaimana kita memodelkannya. Nah ada 3 flow yang bisa kita pakai, 3 jenis flow yang nanti perlu kita cari yang di dalam model yang akan kita buat itu. Jadi ini rate-nya, bagaimana perubahan itu terjadi. Jadi kalau tadi kita punya 3 stop di sini dan 3 flow, di M1 nanti akan berubah jadi M2. M2-nya misalnya tadi ya, ini adalah fosfor yang ada di tanah akan berubah menjadi fosfor yang ada di makhluk hidup, dan di sini dari makhluk hidup mati, bagaimana kecepatan perubahannya dari makhluk hidup yang mati terdekomposisi kembali jadi fosfor di tanah misalnya, itu juga perlu dilihat bagaimana kecepatan perubahannya. Nah itu bisa kita lihat dari 3 hal di sini. The rate at which matter flow from one reservoir to another is determined by the type of physical process of the type. Ya jenisnya kayak apa? Secara generik ada 3 jenis flow processes, aliran prosesnya itu. Kita misalkan ada donor, ada reseptor. Donor itu yang memberi sumbernya, reseptor itu penerimanya. Nah itu bisa jadi dikontrol oleh donornya, pemberinya, atau dikontrol oleh penerimanya, atau dua-duanya itu mengontrol. Gitu. Nah secara matematika kita bisa memberi notasinya seperti ini. Jika itu donor kontrol flow, maka yang kita lakukan K1 itu suatu konstanta, memberikan semakin besar K-nya berarti arus perubahannya juga semakin besar. Sementara M1 ini adalah kuantitas yang ada di donornya. Jadi kalau kita kembali di sini M1 di situ, semakin besar nilai M1 donornya ini, maka yang berubah menjadi M2 itu juga semakin besar. Ini ada proporsionalitas di situ. Karena dia digambarkan dari K1 kali M1 order 1. Jadi kenaikannya itu berbanding lurus ya. M-nya naik 2 kali lipat, berarti M1 M2-nya juga naik 2 kali lipat. Anggapnya seperti ini. Ya ini sekali lagi sangat mendekatan ya. Karena tentu sebenarnya kenyataannya itu order 1 begini. Ini kalau kita membayangkan seperti kecepatan reaksi ya. K itu konstanta kecepatan reaksi, M-nya itu misalnya reaktan ya. Atau kalau tidak, reseptor kontrol flow. Kalau reseptor jadi suatu konstanta dikalikan dengan reseptornya. Ini reseptornya itu adalah 3. Jadi berapa banyak yang masuk ke M1 tentukan oleh ya. Itu reseptor kontrol flow. Ada juga yang dua-duanya. Kalau dua-duanya bisa kita di sini itu dikalikan semua. Jadi K3 maka M1 kali M2. K3 kali M1. Ya, ini saya kira sama yang penting ini.
Kalau kita memodelkan, inilah pendekatan yang bisa kita pakai bentuknya. Biasanya memang dipakai yang paling simpel, paling sederhana, hanya model satu seperti itu. Pada kenyataannya tentu saja tidak seperti yang ditampilkan dalam model ini ya, bisa jadi lebih kompleks. Seperti reaksi kimia aja ada yang model satu seperti di sini, ada yang model dua, tiga. Oke, kemudian ya ini kalau didiagramkan seperti itu. Misalnya ini donor kontrol. Jadi kita punya satu aliran dari donornya, dari pemberinya dan satu aliran dari nasabahnya. Kalau yang sektor kontrol berarti sektornya yang menjadi tentu. Ya, ini bisa dicek lagi ya, bagaimana memberikan konsep proses kecepatan. Sekali lagi ada yang ditentukan oleh donornya, ditentukan oleh reseptornya atau dua-duanya. Ini kita contoh kalau itu ya. Nah, sebenarnya kalau modelingnya itu mau dijalankan beneran, salah satu yang tidak mudah itu bagian di sini. Datanya itu kayak apa? Ada berapa yang mengerjakan nggak kita pakai, terus dan saya belum ada yang mengerjakan ya kita perlu didorong buat metode berguna sendiri. Ya kan gitu. Kalau sampai kemudian ya kemudiannya kayak nanti saya diimplementasikan di tugasnya itu. Cuma tidak perlu sekompleks ini beberapa mungkin sudah terintegrasi dari metode yang sini. Jelas ada tiga faktor yang mengaruhi proses kecepatan tadi ya, dari gambarnya, dari sejarahnya, sejarahnya. Ya, perlu diekspresikan nggak? Terus ya. Perlu ya? Ya. Kita break dulu sebentar ya, saya sudah mau cari kopi dulu. Ini saya punya mie. Matahari itu berapa 300 juta kilometer dari bumi, sehingga ketika sampai bumi, matahari itu kan besar sekali, mungkin 1000 kali bumi. Sinar yang masuk bumi itu kan dari seolah-olah jadi seperti garis lurus saja. Ya kan, gitu. Ini kalau mau menghitung luasan yang di luasan kruknya ya, berapa banyak sinar matahari itu yang diterima bumi. Bagaimana cara menghitungnya? Ini saya punya bumi, bentuknya bulat, ya hampir bulat lah ya. Kecuali yang masih percaya apa namanya flat earth society. Saya juga heran, ternyata masih ada yang percaya dengan flat earth. Di Amerika sih ada perkumpulannya, Flat Earth Society, FES, apa kan? Nah, ini
Bagaimana untuk menghitung berapa banyak flux cahaya matahari yang diterima bumi? Flux itu kan energi persatuan luas ya, persatuan waktu. Ya tinggal cari ini aja kan, luasan dari luas penampang bumi ya. Luas penampang bumi ada itu pi r kuadrat. Itu luas penampang bumi. Kalau kita lihat dari sini, luas penampangnya gitu. Meskipun nanti cahaya mataharinya itu kan ke permukaan buminya tidak sama ya. Ada yang kalau yang frontal gini berarti dia akan mendapatkan energi yang paling besar. Karena yang di sini kan nanti seperti miring gitu ya, jadi berarti terbagi energinya. Tapi secara umum yang total yang diterima bumi itu adalah pi r kuadrat itu luasannya dikalikan dengan fluxnya itu yang 1372 itu kan watt per meter persegi T misalnya. Jadi nanti watt per detiknya berapa energinya itu watt per detik itu joule ya, bukan watt itu sudah joule. Ya itu angka yang disepakati itu sekitar 1372 ya kuadrat. Kemudian kalau ini the average flux of solar energy reaching the earth 1372 itu flux totalnya dari pi r kuadrat. 4 pi r kuadrat ini apa nih? Luas permukaan bumi kan ini total. Makanya padahal sebenarnya yang kena matahari itu kan cuma bagian sisi sini ya, di sini malam. Tapi kalau mau dirata-rata kan boleh juga. Jadi makanya dia pakai angka rata-rata itu. Setiap saat energi matahari yang diterima di permukaan bumi itu 343 joule per detik meter persegi atau watt per meter persegi. Itu angka umum yang disepakati. Saja fluktuatif dan tidak selalu segitu ya. Besar loh ya, 343 itu. 343 ini pun sebenarnya itu sudah dibagi total permukaan bumi, ada yang malam dan siang kan. Jadi sebenarnya kalau hanya yang malam, yang siang saja, berarti berapa nih kalau di rata-rata? Ini kan yang malam sebenarnya nggak kena kan, tapi itu dipakai untuk rata-rata. Sehingga kalau yang benar-benar kena matahari yang bagian siang itu kalikan 2 kan kira-kira ya. 686 watt per meter persegi. 1 meter persegi itu kan ini 686 watt. AC kita itu berapa ya? Ini paling setengah PK ya. Setengah atau 1? Setengah PK itu, 1 PK itu kan berapa? 760. Ternyata cuma 380 watt. Ya itu kan angka kasar ya. Berarti sebenarnya kalau kita punya panel surya itu kan cukup. Sayangnya apa? Tidak semuanya kan bisa diubah jadi listrik kan. Efisiensi panel surya itu sekarang berapa? Menarik nih kalau kita ya, kita itu apa ya? Fotovoltaik, voltaik cell efisiensi, efisiensi. Typically 15 to 25%, cuma 15-20% energi yang tadi 686 watt per meter persegi itu yang bisa dikonversi jadi listrik. Katanya kita ambil optimis seperempatnya aja, 150-160an watt, tapi lumayan kan itu sebenarnya. Ya itu yang apa namanya masih underutilized ini sebenarnya. Kita tuh punya energi surya dalam jumlah yang besar, tetapi pemakaiannya masih sangat minim. Potasinya bisa sekali. Jadi kalau ini
kita bisa memanfaatkan itu sebenarnya bukan hanya untuk sel matahari sel listrik ya, juga untuk thermalnya saja itu belum bermanfaat dengan baik. Paling orang pakai untuk nyuci baju dan mengeringkan baju aja. Itu sebenarnya masih bisa banyak aplikasi yang bisa kita rancang ini. Ya itu kemudian ini kita tahu sekarang kita sudah tahu berapa banyak sinar matahari yang masuk ke yang diterima oleh permukaan bumi secara rata-rata obat. Nanti kan kita harus konversi jadi suhu kan gitu ya. Nah untuk dari suhu ini kita pakai persamaan sini. Kita bisa pakai persamaan ini ceritanya dari depan, tapi kita bisa memakai pendekatan ini sekali lagi sistem dinamik modeling itu modern yang global yang tidak terlalu detail, tapi kita ingin melihat fenomenanya. Omega itu adalah incoming berapa banyak energi matahari yang masuk ke permukaan bumi. Itu dibagi-bagi menjadi beberapa albedo itu apa ya? Saya kok lupa albedo, singkatannya Google saja. Albedo. Berapa banyak yang di sinar matahari yang dipantulkan kembali ke angkasa luar ya. Jadi albedo di sini adalah berapa banyak yang dipantulkan dari permukaan bumi. Jadi berapa banyak yang masuk lambda omega S yang masuk, yang A itu albedonya berapa persentasenya yang direfleksikan dipantulkan ke angkasa. Sisanya itu yang 1 plus dari yang masuk ke permukaan bumi dan seterusnya. Kemudian lambda E, lambda S dikurangi jadi yang lambda E itu adalah omega itu adalah banyaknya energi matahari yang tersedia di permukaan bumi yang tidak direfleksikan itu lambda S tadi dikurangi dengan A kali lambda omega S maka namanya 1 min A omega S. Kira-kira gitu. Ini yang tersedia di permukaan bumi yang bisa dimanfaatkan. Jadi memang kalau rata-rata itu kan 30% dari energi matahari itu yang masuk ke permukaan bumi ya. Jadi sebenarnya kalau dari 343 itu sebenarnya cuma 200-an sekian watt yang masuk. Itu cukup besar kan? 200 watt untuk meski. Kemudian the relationship between energy flux and convection nature. Omega itu adalah ini pakai Stefan Boltzmann equation itu radiasi kan, perbedaan panas secara radiasi itu adalah sigma itu adalah Stefan Boltzmann konstannya dikalikan dengan suhunya pangkat 4. Stefan Boltzmann itu 5,67 dari 10 pangkat minus 8. Dan kita bisa menghitung suhu permukaan bumi itu pakai di sini. Dituliskan susah dibayangkan. Kita punya tadi itu omega itu adalah berapa banyak energi matahari yang tersedia di permukaan bumi sampai ke permukaan bumi. Sama dengan sigma dikalikan T pangkat 4. T itu suhunya, suhu
ya permukaan bumi. Jadi kalau mau menghitung P itu sama dengan, atau ini sigma E ya, sigma omega E. Omega itu adalah energi matahari yang tersedia di permukaan bumi dibagi dengan Stefan Boltzmann konstan. Saya ulang ini sesuai dengan persamaan di sana. Omega E dibagi Stefan Boltzmann ini dipangkatkan 1/4. Kemudian atau P sama dengan di sini adalah 1 min A albedonya yang kira-kira 30% tadi itu, omega S itu energi dari matahari totalnya, sigma dipangkatkan 1/4. Ini formula yang bisa dipakai untuk menghitung suhu permukaan bumi tanpa itu dengan asumsi tidak ada pengaruh atmosfer. Itu benar-benar seolah-olah ya sinar matahari itu masuk ke bumi kemudian memanaskan permukaan bumi. Itu kita bisa pakai persamaan yang di situ. Tapi tentu saja ini tidak tepat karena kita punya banyak molekul di atmosfer itu yang bisa mempengaruhi besaran energi matahari yang sampai permukaan bumi. Jadi misalnya itu mekanismenya seperti yang ada di sini. Saya punya sinar radiasi matahari yang tinggi itu mengenai suatu molekulnya itu karena ini kalau ingat di kimia, kalau saya punya molekul, punya ikatan molekul itu untuk memecahnya itu memerlukan energinya itu dari sinar matahari, nanti akan terpecah menjadi 2 atomnya misalnya. Kalau ini energinya tinggi, tapi kalau energinya rendah, yang terjadi itu dia kayak saya punya karet gitu. Karet itu kalau energinya tinggi saya patahkan gitu kan, bukan patah, kalau karet itu putus. Tapi kalau saya kurang kuat, itu kan cuma apa istilahnya itu? Melar itu bisa jadi itu kalau saya karet itu saya perpanjang itu bahasa Indonesia apa itu? Melar juga. Saya kira itu bahasa Jawa ya, sebetulnya melar mengkeret. Nah, mengkeretnya itu apa bahasanya? Kembali lagi mengerut. Ya itu lah pokoknya. Bahasa itu gampang melar mengkeret gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, apa hubungannya dengan energi di sini? Kira-kira kalau ini kan energinya dipakai untuk memutus, kalau ini ada molekul yang itu bergerak di sini. Persis seperti di microwave itu. Bagaimana microwave itu memanaskan makanan itu kan ada terutama atom hidrogen itu yang ditarik oleh microwave, gelombang mikronya. Yang terjadi seperti itu. Maka dia akan menghasilkan energi kan ini. Apa hubungannya dengan gas rumah kaca? Nah, ini yang terjadi dengan molekul yang banyak molekul jenis molekul di atmosfer itu. Sinar matahari masuk ke bumi. Kalau itu tidak ada gas di atmosfer, apa yang terjadi? Ini mungkin kita perlu membayangkan sistemnya. Saya punya bumi dikenai sinar matahari, tidak ada atmosfernya. Di sini suhunya kan nanti terhitung tadi ya, T itu sama dengan tadi omega E dibagi sigma pangkat 1/4. Ketika dapat sinar matahari, ketika itu kan pada buminya berputar ini ya. Ketika dia sudah tidak kena sinar matahari di malam hari, apa yang terjadi? Ya suhunya turun kan, nggak ada sumber panasnya lagi. Kayak kita masih di kompor, kita ambil, kan
turun suhunya. Turunnya suhu sampai seberapa ya nanti ya bisa dihitung kan. Tapi yang jelas nanti perubahan itu akan ekstrim. Di sini panas sekali. Kalau saya tidak salah itu kalau tidak ada atmosfer itu mungkin sampai 60 derajat Celcius lebih. Lebih bahkan mungkin 80-an derajat Celcius. Kita bayangkan 80 derajat Celcius itu kayak apa itu? Gosong lah kita kena kita ya. Tapi begitu tidak ada sinar matahari itu jadi minus 20 derajat Celcius. Mengerikan ya. Itu dingin banget tuh minus 20 itu. Makanya ada efek rumah kaca itu sebenarnya penting sekali untuk memoderasi ini. Ketika kena sinar matahari, tidak seluruh energi matahari itu dipakai untuk memanaskan permukaan bumi. Dia melewati apa istilahnya itu gas-gas yang ada di atmosfer itu seolah-olah kan dia akan jadi ditarik begitu. Ketika kena sinar panas dia akan mengkerut. Ketika malam hari dia mengkerut itu dia melepas energi ya, mengkerut tadi itu. Sehingga ketika di sini itu tidak seluruh matahari dipakai untuk memanaskan bumi. Panasnya ya paling berapa sih maksimal itu 40-an kali ya, 40. Ada yang mau mencoba nanti siang panas-panas meter. Ya pokoknya tidak sampai 80 derajat Celcius lah ya. Kita masih survive lah kayak gitu. Malam-malam juga nggak dingin-dingin amat, bahkan sekarang malah panas kalau di Jogja itu suhunya 20-an sekian. Karena ada itu tadi energi matahari yang disimpan oleh gas-gas itu yang akan ketika malam dia akan dilepaskan lagi dengan tadi itu mengkerut dengan melar dan mengkerut. Ini dari desainnya dunia ini oleh yang Maha Kuasa itu luar biasa banget. Tidak mungkin itu tidak ada yang mendesainnya. Bayangkan aja itu sudah itu. Jadi yang terjadi di dunia itu kira-kira begini. Nah, masalahnya kalau dengan kadar gas rumah kaca itu kondisi yang normal, kondisi yang alami itu memang bermanfaat untuk memoderasi suhu di permukaan bumi. Tapi kalau gasnya itu terlalu banyak, apa problemnya itu? Ya akan semakin banyak juga gas-gas yang menyimpan di sini ya. Efeknya yang masuk ke bumi, berarti semakin berkurang masuk ke bumi. Belum tentu, karena sebenarnya kan yang terpakai ini juga tidak terlalu banyak kan ya, dibandingkan dengan yang masuk ke permukaan bumi. Sehingga kalau konsentrasi gas-gasnya itu semakin besar, nanti yang bisa terperangkap di bumi panasnya itu jadi semakin banyak juga. Sehingga suhu rata-rata globalnya itu akan meningkat. Nah ini kalau dimodelkan kira-kira jadi kita melihat bagaimana hubungan antara gas di atmosfer dengan bagaimana hubungan suhu bumi dengan gas di atmosfer. Ini agak beda dengan pendekatan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita selalu bicara materi kan ya. Kalau di sini kan ada materi dan ada energi. Materinya itu gas di atmosfer, artnya di sini energinya. Nah ini kita lihat bagaimana perilaku energi itu dari matahari dan di bumi. Dari stoknya kalau kita lihat, ini stoknya yang mana? Ada berapa stok di sini? 3. Matahari itu stok. Kita bisa mempengaruhi matahari. Kalau ada diskon iya. Jadi matahari tidak terpengaruh itu. Dia agak stok. Itu sumber aja nanti sumber flow-nya aja. Jadi kita yang stoknya itu cuma 2.
earth sama atmosfer. Nah, kemudian kita lihat di situ energi matahari itu ada dibagi menjadi tiga bagian kan, gitu ya. Ada yang albedo tadi itu yang mantul kembali ke luar angkasa. Ada yang kemudian akan dipakai oleh gas-gas di atmosfer untuk tadi itu stretching dari molekulnya itu, memelarkan molekulnya itu. Mana ya memelarkan? Ya itulah pokoknya. Ya jadi lebih dipakai kemudian sampai putus, tapi bertambah gitu, bertambah besarnya, dan kemudian sebagian ada yang sampai di permukaan bumi. Nah, gitu. Kemudian bukan gas, energi matahari yang sampai ke permukaan bumi itu nasibnya macam-macam. Ada yang akan dipantulkan kembali ke atmosfer, terutama kalau misalnya kalau kita di daerah negara yang bermusim dingin, ketika semuanya itu ditutupi salju kan warnanya putih, ya, mantulkan dengan signifikan energinya. Kemudian ada juga yang nanti mantulnya sampai ke atmosfer, ke luar angkasa bisa. Ada juga yang ketika memantul itu mantul kan dalam bentuk radiasi elektromagnetik juga ya. Sebagian akan mempengaruhi gas-gas lagi, stretching lagi di sana. Dari nomor 4 itu apa sih? Laten internal heat transfer, nomor 5 itu out radiated ya. Ya, yang dikembalikan ke atmosfer. Dari atmosfer ada juga yang akan masuk kembali ke bumi energinya. Dan ada juga yang hasil stretching molekul tadi itu kan ada dua arah. Dia bisa ke arah luar angkasa, bisa masuk ke permukaan bumi. Ya, ini kalau mau disimpulkan. Nah, kira-kira kita bisa memodelkannya itu begini. Jadi ini ada atmosfer dan ada bumi ya sebagai stoknya itu. Solar parknya ini ya sebagai flownya. Tapi ngomong-ngomong ini saya harus menghentikan karena 9.30 saya tuh ada kuliah di SDLC, saya lupa. Dengan sudah 5 menit itu benar-benar. Jadi untuk kita teruskan di slide terakhir nanti ya, untuk bagaimana kita memodelkan gas rumah kaca hubungannya dengan global climate change, kenaikan suhu global. Ya, jangan lupa nanti untuk coba diformulasikan dari tugas kelompoknya yang sudah sampaikan tadi itu. Nanti minggu depan diserahkan dipresentasikan 10 menit saja dan kita komentari itu ya. Dan itu yang dilanjutkan didetailkan. Jadi kita lihat nanti bagaimana Anda mencoba memformulasikan kasusnya itu, kemudian akan mendetailkannya lagi sampai berapa tadi ya? 21 tadi ya. Ya gitu. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Joko. Ya, Pak. Untuk buat presensi Pak. Oh, presensi. Sebentar. Gimana tadi ya? Oh, ternyata saya tidak ada di Zoom. Aku bingung. Aku
Atau mungkin nanti diikut aja Pak manual. Iya Pak, nanti saya di WA saya Pak ya. Ini kok ternyata saya tuh nggak masuk di Zoom, jadi tadi nggak kelihatan ya apa namanya. PowerPoint-nya nggak kelihatan tadi Pak. Iya iya Pak, iya Pak. Oh lah. Saya nggak tahu kalau saya terlibat dari Zoom. Ya nanti saya di WA aja Pak, saya atau di grup Iya ya Pak. nanti. Oke Pak. Jadi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, Enggak apa nanti. Sini ya, Oh, Pak. iya. Enggak. Ya. Yang inti-inti aja nggak sih? Ini apa tadi? Bukan ini bekas orang. Kok pilih? Ganti ntar lupa lagi. Oh iya.